Di sini ada kata-kata minal abidil muqnit, daripada seseorang yang ahli ibadah namun ia memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jikojar dimanapun saja Anda berada, Bang Salim kembali lagi menyapa kalian semuanya. Tentunya di channel Bang Salim, di channel kebanggaan Bang Salim. Walaupun bukan menjadi kebanggaan kalian, paling tidak Bang Salim menjadi kebanggaan tersendiri karena memiliki satu akun atau YouTube yang berisi konten tentang pengajian, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, tentunya di Jikojar Official ya. Kemarin kita sudah membacakan satu hadis awal. Sekarang kita masuk ke hadis kedua. Tidak panjang lebar, tentu insya Allah hadis ini akan menjadi inspirasi buat kita semuanya, akan menjadi motivasi buat kita semuanya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani Ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. An ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji, adapun pelaku dosa rahmatullahi ta'ala, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, aqrabu, itu lebih dekat, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaku dosa ya, pelaku dosa yang mengharapkan rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal abidil muqnit, daripada ahli ibadah, daripada seseorang yang ahli ibadah, al-muqnit, yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bang Salim ulangin lagi biar lebih jelasnya. Al-fajir raji, pelaku dosa rahmatullahi ta'ala, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, aqrabu ilallahi ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal abidil muqnit, daripada seseorang yang ahli ibadah namun ia memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya adalah pelaku dosa di sini dia sadar dia melakukan dosa gitu, dan dia sadar bahwasanya diri dia itu kotor, penuh dengan dosa. Nah, dia mengakui dosanya, dia mengakui kesalahannya, namun dia juga tidak berlaku sombong atas kesalahannya. Ada pelaku dosa yang merasa dirinya berdosa dan bersalah, ada pelaku dosa yang tidak merasa dirinya bersalah ataupun berdosa. Nah, orang yang merasa dirinya dia melakukan dosa lalu dia mengakui kesalahannya, gitu,
Ini lebih bagus dibandingkan ketika ada seseorang dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, namun dia tidak mengakui kesalahannya ataupun dosanya. Sama halnya ini adalah dia bangga dengan kesalahannya, dia bangga dengan dosa-dosanya. Walhasil ini adalah sebuah kesombongan diri, ya, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berbuat salah, udah berbuat dosa, nggak mengakuinya, sama halnya ini adalah kesombongan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Fajrur Raji, pelaku dosa, dikatakan dalam kitab ini, pelaku dosa yang masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqrabu itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan minal abid daripada seorang hamba. Al-muqnit, muqnit di sini adalah yang memotong, yang memutus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada kata-kata minal abidil muqnit, daripada seseorang yang ahli ibadah namun ia memutus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Nah, ada satu kisah yang dijelaskan dalam kitab ini, bahwasanya dulu ada orang yang hebat ibadahnya. Nah, sangat hebat ibadahnya, yajtahidu fil ibadah, bagus ibadahnya, wa yusaddidu ala nafsihi, dan sangat antusias dia beribadah untuk dirinya sendiri. Wa yuqnitun nas, namun ia memutus manusia min rahmatillahi ta'ala, akan tetapi dia memutus manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan si ahli ibadah ini asik saja dengan ibadahnya, ya puasanya, ya sholatnya luar biasa, akan tetapi ketika ada manusia-manusia yang membutuhkan, ada manusia yang membutuhkan pertolongan, dia angkuh, dia cuek, atau ada pengemis datang, dia cuek, ada orang minta bantuan, dia cuek. Bahkan ketika ada orang yang mati di dalam kampungnya, itu tidak diurusi kematiannya, walaupun yang mati ini katakanlah pelaku dosa atau pelaku maksiat. Sehingga si ahli ibadah ini ketika ia tidak membantu, tidak mengurusi jenazah orang yang mati ini, disitulah letaknya ahli ibadah ini telah memutus saudaranya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Kita tingkatkan husnuzon kita kepada siapapun. Ketika memang ada yang meninggal, ada yang mati, sedangkan yang mati ini sudah terkenal dengan pelaku dosanya, tetap kewajiban seorang mukmin adalah membantu ataupun mengurusi jenazahnya, bukan diam saja, bukan menolaknya. Kalau menolaknya sama halnya peran Allah digantikan oleh manusia itu dengan sebab dia mengatakan atau sama halnya menganggap manusia ini udah tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Mungkin saja kala itu dia setelah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayatnya, misalkan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun dimaafkan daripada segala kesalahan-kesalahannya. Nah, itulah yang dikatakan memutus manusia dari rahmat Allah. Ketika memang ada seseorang yang memang perlu dibantu, bantu. Kalau kita cuek, bahaya. Ada yang mati,
Yang mati kebetulan adalah pelaku dosa. Yang dia lihat adalah dosanya. Begitu besarnya, begitu banyaknya sampai ahli ibadah ini nggak mau ngurusin jenazahnya. Tapi lihatlah, walaupun dia pelaku dosa, dia tetap adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah manusia yang Allah ciptakan untuk pelajaran buat kita semuanya. Sehingga ketika ia mati, patutlah kita mengurus jenazahnya. Jangan sampai jenazahnya ini dicuekin berhari-hari karena nggak ada yang ngurusin. Karena memang sekarang memang sudah dicap seseorang ini adalah pelaku dosa. Akhirnya jenazahnya sampai berhari-hari nggak diurusin. Makanya dia sama halnya telah memutus saudaranya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dosa dia hanya kepada Allah, tapi tanggung jawab kita adalah mengurus jenazah. Jangan sampai berhari-hari, bahkan yang sampai membusuk. Itulah yang disebut dengan minal abil muqmid, daripada memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi cerita-cerita dalam kitab ini, seperti ceritanya di zamannya Nabi Musa. Dia tidak punya amalan apapun kecuali tauhid. Nah, ketika dia setiap hari terkenal dengan amalan-amalan buruknya, gitu. Tidak ada kebaikan gitu dalam dirinya, dalam hidupnya itu melakukan amal-amal kebaikan kecuali tauhid. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang masih ada dalam hati seseorang tersebut, sehingga ketika ia mati, dia berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab masih ada tauhid di dalam dirinya. Dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tragisnya lagi, dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya ini laki-laki ini tuh terkenal pelaku dosanya. Sampai ketika ia mati, ketika ia pun diseret, dia dibuang ke sampahan gitu. Dia mati nggak ada yang ngurusin. Akhir diutuslah Nabi Musa kala itu, diperintahkan oleh Allah, ya Musa, katanya, di tempat sampah sana ada seorang waliku. Dia belum dimandikan, dia belum dikafankan, dia belum dikuburkan. Pergilah kau ke sana, fazhab ilal masbalah. Pergilah kau ke tempat sampah sana, mandikan dia, kafani dia, dan kuburlah dia. Karena kenapa? Karena di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya rahmat karena sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun menyesali atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikutin terus Jikojar Official oleh Bang Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.